Oke, selamat datang kembali di dunia kripto dan kali ini kita akan membahas tentang sedikit perkembangan Cardano. Apakah mereka akan berhasil breakout atau mereka akan harus berjuang untuk sideways ya untuk price action-nya. Ini bisa buat menjadi patokan kalian ya untuk penggemar atau holder ada teman-temannya. Di berita ini di mcrypto.com ya. Jadi karena sudah ada pengembang atau jaringan ya, pengembang Cardano yang bergabung dengan Cardano ya, seperti apa namanya GitHub yang membantu proses pembangunan developing si crypto Cardano. Tapi menurut saya ini masih dalam sesi momentum bearish dan dalam 1 atau 2 bulan ke depan menurut berita ini Cardano dapat membukukan kerugian lagi atau mencetak kerugian lagi ya, berlanjut ke $0,4 ya, karena masih dalam sentimen pasar bearish. Ini sesuai dengan analisa saya di video sebelumnya, kalian bisa cek ya teman-teman ya. Dan kalau kalian bisa lihat ya teman-teman ya, di sini adalah sebuah price action yang sangat menarik teman-teman, di mana mereka bergerak rentang sideways ya antara 0,65 untuk resisten terkuatnya dan di support ya di 0,045 yang menurut saya akan ada kelanjutan ya penurunan menuju 0,4 teman-teman ya di sini ya hingga 0,3 US dollar ya. Ini akan menjadi momentum price action Cardano akan menjadi murah lagi teman-teman. Dan selanjutnya alasan kenapa sentimen bearish di Cardano ini belum selesai karena memang di Relative Strength Index teman-teman ya, atau RSI ya, selama beberapa bulan mereka ya tidak bisa keluar dari zona rentang 50 teman-teman ya. Jadi sekarang berada di rentang RSI-nya di skor 44, dan menurut saya perjuangan untuk menembus 50 itu sangat sulit teman-teman ya. Kalian bisa lihat sini ya price action-nya ketika momentum apa namanya kekuatan untuk bearish teman-teman itu harus berada standby di atas 50 skor indeksnya selama berbulan-bulan ya. Kalau seperti ini adalah momentum untuk fake breakout teman-teman ya. Begitu juga dengan kesimpulan untuk bergerak di rentang sekitar ya 0,5 sampai 0,05 teman-teman. Kalian bisa lihat CMF teman-teman ya, rentang harganya masih bergerak antara min 0,05 sampai 0,05. Ketika mereka bisa membreakout price action, syaratnya ya price action harus standby di atas 0,05, dan itu menurut saya masih sangat sulit sekali untuk berjuang untuk membuat pompa harga ini teman-teman ya. Jadi itu yang harus kalian ketahui ya, dua sisi antara RSI dan CMF. Kalau RSI price actionnya harus standby di atas skor 50, dan kedua CMF mereka harus bertahan atau menciptakan price action di atas 0,05 selama beberapa bulan teman-teman, itu baru mereka akan breakout harganya. Dan selanjutnya adalah untuk price action Bitcoin teman-teman ya. Di manakah harga bottom Bitcoin? Nah ya, menurut di gambar ini, menurut pribadi saya ketika saya membaca analisa ini, price action Bitcoin itu bisa menjadi fake breakout ya, karena selama history mereka selalu memantul di 200 moving average teman-teman ya, antara 2018 di sini, 2015 di sini ya, dan sekarang 2021 hingga 2020 semua ya selalu terjaga di MA200. Dan menurut pribadi saya di moving average 300, antara 200 dan 300 ini adalah sebuah fake breakout yang menurut saya teman-teman ya, ini harus kita pahami teman-teman ya. Oke, dan ini adalah salah satu kemungkinan bahwa ini hanya mau menciptakan sebuah fake breakout ya, untuk mereka akan naik lagi di atas rentang 20 ribuan. Tapi bisa saja mereka bertahan di antara 20 ribu hingga sekitaran 17 ribu teman-teman. Jadi not financial fast. Menurut pribadi saya ini masih belum bottom teman-teman. Dan selanjutnya adalah untuk long term holder teman-teman ya. Di area ini teman-teman ya, kita sekarang memasuki long term holder, tapi secara histori ya, long term holder untuk harga terendah itu terjadi selama beberapa minggu sampai beberapa bulan, dari Januari hingga Juli ya, dari Januari hingga April di 2019, dan di Juli kemungkinan bisa berbulan-bulan ya teman-teman ya, untuk mencapai harga the bottomnya teman-teman ya. Karena memang long term holder teman-teman ya, pada saat harga terendah long term holdernya itu semakin berkurang karena memang banyak orang yang membuang Bitcoin. Ketika harga naik ya, long term holder juga akan mengikuti price action Bitcoin karena memang
mereka semua lagi memiliki Bitcoin untuk siap-siap menjual di harga atas, teman-teman. Selanjutnya teman-teman ya, ketika ada big drop, investor ya akan berpikir bahwa apakah 30.000 harga yang terendah atau 10.000 harga yang terendah. Banyak yang berbicara bahwa 10.000 itu harga yang terendah. Namun kenyataannya kadang-kadang 10.000 hanya mencapai weeknya aja atau ekor price actionnya saja, teman-teman, tanpa terjadi price action yang selama berulang-ulang, teman-teman ya. Jadi menurut pribadi saya tidak ada salahnya untuk mengambil di dua price action antara 30.000 dan 10.000 untuk dollar cost averaging, tapi itu tergantung analisa kalian, dan kalian harus tetap Dior lakukan analisa sendiri dan mandiri, teman-teman. Selanjutnya Stock Money Lizard mengatakan bahwa history 2014-2015, history 2019 sampai sekarang, current atau koreksi pada saat ini itu mengalami koreksi yang serupa, di mana ditarik di support rendah ya, itu terjadi 43% ya penurunannya. Begitu juga dengan sekarang ya, dan kemungkinan akan terjadi beberapa kali sideways ya. Itu menurut saya bisa menjadi acuan bahwa berdasarkan dukungan tadi, teman-teman ya, data-data tadi memang price action yang paling rendah ada di 20.000 hingga 18.000. Ini menjadikan pertimbangan kalian dengan histori sebelumnya, apakah kalian bisa menyerok apa tidak, apakah ini harga terbottom apa tidak, itu tergantung kalian. Kalian harus analisa lagi, teman-teman. Dior saya menyajikan data bahwa histori yang dulu itu selalu turun 43%, teman-teman ya, diikuti dengan sideways ya, dan kali ini kita juga diikuti dengan sideways penurunan 43%. Oke teman-teman, thank you.